Apa kata mereka tentang Kepres nomor 2 tahun 2022? Yuk kita simak pendapat Bapak Dr. Andes Lamalihu M. Hum. Serangan umum 1 Maret bukanlah sebuah peristiwa yang berdiri sendiri. Serangan umum 1 Maret mau kembali gimana ya? Ya, serangan umum 1 Maret itu mempunyai kaitan dengan perjalanan sejarah Indonesia sebelumnya pada masa kemerdekaan. Ya, nanti setelah itu baru peristiwa serangan umum 1 Maret dan kemudian implikasinya terhadap dukungan dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan. Nah, oleh karena itu saya mulai dulu dari runtuhnya Hindia Belanda, karena di sini sebetulnya awal dari akar sejarah sampai kepada 11 Maret. Nah, tanggal 1 Maret 42 Jepang mendarat di Pulau Jawa. 1 Maret 42. Tanggal 8 Maret diadakan perundingan Kalijati. Ya. Sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Sesuatu yang sangat luar biasa, hanya butuh waktu 8 hari Jepang sudah bisa mengalahkan Jepang di Pulau Jawa. Dan peristiwa ini punya implikasi terhadap keadaan psikologis masyarakat Indonesia. Kalau dulu orang Indonesia begitu takut kepada Belanda, ada mitos bahwa Belanda tidak bisa dikalahkan. Tetapi dengan masuknya Jepang, kemudian mereka mengalahkan Belanda di Indonesia, ya, ini menandakan bukti bahwa kita pun orang Indonesia itu bisa melakukan hal yang sama. Jadi menambah kepercayaan diri oleh orang Indonesia. Ya, itu masuknya Jepang. Kemudian pada tanggal 8 Maret itu ditandatangani perundingan Kalijati, ya, ditandatangani perundingan Kalijati arah Belanda dan Jepang. Yang menarik di sini adalah bahwa yang menandatangani perundingan Kalijati ini dari pihak Belanda itu bukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, melainkan Kepala Angkatan Bersenjata Hindia Belanda, itu Jenderal Terporten. Ya. Itu yang menandatangani perundingan Kalijati. Sedangkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang terakhir, Tjarda van Valkenburg-Stockhauer, menolak menandatangani perundingan Kalijati. Ini adalah sebuah simbol bahwa yang menyerah pada waktu itu adalah Angkatan Bersenjata Hindia Belanda dan bukan pemerintahan sipilnya. Sekali lagi, yang menyerah adalah Angkatan Bersenjata Hindia Belanda, bukan pemerintahan sipil. Nah, pemerintahan sipil dianggap tidak menyerah kepada Jepang karena Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang mewakili pucuk pimpinan pemerintahan sipil di Hindia Belanda itu menolak menandatangani perundingan Kalijati. Nah, kemudian Belanda membentuk the exile government di Australia. Nah, itulah yang kemudian dikenal sebagai Nika, dan Nika ini yang kemudian kembali ke Indonesia setelah merdeka. Nah, ternyata menjelang kekalahan Jepang, ketika Jepang sudah mulai terdesak dan kemenangan di pihak sekutu sudah mulai kelihatan, maka Belanda itu sudah mengadakan perundingan dengan Inggris. Itu 2 kali diadakan perundingan, yaitu di London dan di Guernsey, yang menghasilkan apa yang disebut dengan Civil Affairs Agreement. Civil Agreement ini berisi pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari Inggris kepada Belanda. Jadi yang mengambil alih kekuasaan nanti di Indonesia dari tangan Jepang itu bukan Belanda langsung, tetapi Inggris. Dan Inggris lah yang akan nanti menyerahkan kekuasaan itu kepada pejabat-pejabat nikah setelah keadaan aman dan terkendali.
Gitu. Nah, sekarang kemudian Jepang kalah. Ya, ini menarik. Yang mengalahkan Jepang, yang mengalahkan Belanda itu adalah Jepang. Lepas dari perdebatan angka 350 tahun mengenai lamanya kekuasaan Belanda di Indonesia, yang pasti adalah bahwa yang mengalahkan Belanda di Indonesia adalah Jepang. Kemudian yang mengalahkan Jepang di Indonesia itu bukan kita, tetapi sekutu. Jadi kemudian Jepang kalah, sekutu menang, tetapi kita yang merdeka. Nah, itu. Nah, oleh karena itu di tengah-tengah kekalahan Jepang dan sekutu belum datang, nah, kita proklamasikan kemerdekaan, kita umumkan kemerdekaan kita kepada dunia internasional pada 17 Agustus 45. Dan segera setelah itu diadakan rapat PTKI pada tanggal 18, 19, 22, dan seterusnya. Kita mencoba untuk membenahi ya, negara kita yang baru-baru. Kita mencoba untuk membentuk lembaga-lembaga kenegaraan. Ya. Lalu ada tindakan pengambil alihan kekuasaan sebagai implementasi dari kalimat kedua teks proklamasi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Sebuah hal menarik dari pembentukan lembaga-lembaga kenegaraan di atas keadilan pasca kemerdekaan ini adalah pasca kemerdekaan ini adalah kita membentuk Badan Keamanan Rakyat. Nah, ini menarik ini. Yang bentuk itu bukan tentara, ya, tapi sebuah badan keamanan. Jadi bukan badan keamanan rakyat. Karena ini adalah badan keamanan, maka dia statusnya itu adalah sipil. Dan karena sipil, maka kita bisa meminimalisir, menghindari penghancuran oleh pihak Belanda terhadap PKRI. Jadi menurut saya ini cerdas sekali para the founding father kita dulu. Nah, jadi dia bentuk dulu KR, sesudah itu kemudian TKR pada 5 Oktober. Nah, setelah matang organisasinya, persenjataan dan sebagainya, manajemennya, barulah diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia. Nah, itu sudah siap perang. Ya. Nah, kemudian yang penting lagi itu adalah pengambil alihan kekuasaan. Ya, pengambil alihan kekuasaan ini bermacam-macam, kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, termasuk barang-barang seperti gedung-gedung, seperti mobil dan sebagainya. Kita ambil alih sebagai implementasi dari kalimat kedua teks proklamasi. Kemudian kemerdekaan yang kita pertahankan itu, yang kita proklamasikan tadi, kita mesti pertahankan dari kekuasaan Belanda yang kembali. Nah, pilihan kita itu ada dua, yaitu perang dan diplomasi. Itu sebagai pilihan. Ya, perang dan diplomasi ini tidak bisa dilihat begitu saja. Dia adalah punya kaitan dengan akar sejarah, pengalaman perjalanan sejarah kita sejak awal abad ke-20. Ya, jadi ini sebetulnya adalah cerminan dua generasi yang berbeda. Jadi ada dua generasi yang berbeda tapi saling mendukung. Ya. Generasi pertama adalah generasi usia di bawah 35 tahun. Ya, Nasution 35 tahun, Pak Harto Nasution di bawah 35 tahun, Pak Harto di bawah 35 tahun dan sebagainya. Dan mereka ini generasi muda ini memiliki pengalaman di bidang kemiliteran, baik itu pada saat mereka bergabung di GRIL maupun pada saat di masa Jepang mereka bergabung di institusi-institusi kemiliteran yang dibentuk oleh Jepang seperti PETA dan HEI. Nah, begitu Jepang kalah, mereka sudah punya pengalaman militer, sudah siap untuk bertempur, ya. Nah, mereka inilah generasi muda yang mendukung perjuangan militer. Nah, di samping perjuangan militer ini, generasi yang punya pengalaman di bidang militer yang masih muda, fisiknya masih kuat, ada generasi tua yang punya pengalaman yang lebih lebih rasional, karena mereka umumnya adalah lepasan perguruan tinggi, punya pengalaman memimpin organisasi pergerakan
seperti misalnya Soekarno, seperti misalnya Hatta, seperti misalnya Syahrir, ya, Muhammad Rum, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Mereka-mereka ini adalah golongan tua yang dulu punya pengalaman memimpin organisasi pergerakan, matang di bidang politik, pendidikannya relatif bagus, umumnya di tamatan perguruan tinggi, atau paling tidak pernah duduk di bangku perguruan tinggi. Nah, ini generasi tua. Dan inilah yang kemudian membuat strategi kita mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda terbagi menjadi dua domain. Domain pertama adalah domain perjuangan bersenjata yang dipelopori oleh generasi muda yang punya pengalaman di bidang militer. Dan domain yang kedua adalah diplomasi yang dipelopori oleh golongan tua yang punya pengalaman di bidang politik. Nah, tetapi yang menarik di sini adalah walaupun ini berbeda, ada diplomasi, ada militer, berbeda pengalaman mereka di masa dulu. Tetapi kalau kita perhatikan, ini sangat sinkron, sangat bersimbiosis, ya, saling mendukung. Ya. Perjuangan diplomasi mendukung perjuangan bersenjata, perjuangan bersenjata mendukung perjuangan diplomasi. Kombinasi ini kemudian melahirkan Indonesia yang mampu bertahan menghadapi Belanda. Dan saya kira di Asia Tenggara itu hanya dua negara yang memperoleh kemerdekaannya itu dengan cara berperang, yaitu Indonesia dan Vietnam. Indonesia mendapatkan kemerdekaan bukan sebagai hadiah, bukan sebagai sebuah proses konstitusi, tetapi kita rampas itu kemerdekaan. Kita pertahankan dengan darah dan air mata, dengan kemampuan diplomasi. Oke, berikutnya. Nah, kemudian sekutu datang. Jadi agak lama waktunya ini sekutu datang. Ya, siapa sekutu ini? Sekutu ini adalah gabungan dari beberapa negara yang dulu tergabung di dalam apa yang disebut dengan ABCD, blok ABCD, American, British, China, and Dutch. Ya. Akan tetapi inti daripada sekutu ini ketika mereka datang, pertama-tama itu adalah Inggris. Nah, kemudian juga Australia yang diberi tugas untuk mengambil alih kekuasaan di Indonesia bagian timur. Ya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya itu adalah menerima penyerahan Jepang tanpa syarat. Yang kedua, membebaskan tawanan perang. Yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban, kemudian mencari keterangan tentang dan mengadili para penjahat. Oke. Nah, ternyata sekutu ini tidak sendiri, tetapi ada yang dia bonceng di belakang. Administrasi pemerintahan sipil Hindia Belanda. Ini Belanda ini. Mengapa dia tidak langsung mengambil alih, men-take over kekuasaan di Indonesia? Karena sebetulnya Nika ini tidak punya kemampuan, tidak memiliki infrastruktur yang cukup untuk menghadapi Belanda di Indonesia guna mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Nah, oleh karena itu dia harus dibonceng oleh kekuatan yang kuat, yaitu sekutu. Dalam hal ini Inggris. Nah, begitu Nika tiba, didapatinya Indonesia ini sudah menjadi negara yang merdeka. Ya. Indonesia sudah menjadi negara merdeka. Dan penduduk Indonesia bukan lagi penurut seperti penduduk Indonesia pada masa sebelum tahun 1942. Mulai videonya. Ya. Kalau di tahun 1942, orang Indonesia itu masih bisa diperintah oleh Belanda, ya, takut pada Belanda. Sesudah 1945, itu kita sudah punya angkatan perang, kita sudah punya pemuda-pemuda yang mampu bertempur, dan oleh karena itu Nika ini sebetulnya salah membaca situasi di Indonesia. Karena saya pernah baca bahkan berseloroh bahwa sudahlah Indonesia itu katanya cukup kita bawa bahan pangan satu kapal besar, kemudian kita bagi-bagikan, itu mereka sudah bisa ditentukan. Ternyata itu sebuah asumsi yang salah. Karena didapatinya Indonesia ini sudah bukan Indonesia sebelum tahun 1942, tetapi Indonesia yang sudah merdeka dan sudah punya semangat perlawanan ketika mereka melihat Jepang mampu mengalahkan Belanda. Nah, oleh karena itu terjadi pertempuran-pertempuran.
pertempuran melawan sekutu. Pertempuran 10 November di Surabaya, Bandung Lautan Api, pertempuran Amparawa, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Medan Area. Inilah awal pertama kita melawan Belanda dan melawan Nika, melawan Belanda. Ya. Inilah awal pertama perjuangan kita di bidang militer. Ya. Menolak kekuasaan Belanda dimulai dengan perjuangan bersenjata. Nah, setelah perjuangan bersenjata ini, kemudian kita lanjutkan dengan perundingan Linggarjati, karena sesungguhnya itu adalah sesudah perjuangan bersenjata itu dilanjut dengan Linggarjati. Perundingan, sesudah perundingan perjuangan bersenjata lagi, setelah itu perundingan lagi, sudah itu perjuangan bersenjata lagi. Nah, seperti itu. Nanti sampai kepada KMB sebagai ujung dari semua perjuangan kita. Di KMB itulah ya Bu. Saya mau menanyakan perbaikan nilai saya yang itu Pak Dede. Nah, Belanda di Linggarjati, Belanda mengakui kekuasaan secara de facto atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Membentuk ini pengakuan secara de facto ini sebetulnya Belanda di sini salah langkah menurut saya. Karena dengan adanya pengakuan secara de facto, maka eksistensi Indonesia itu semakin kuat. Meskipun yang diakui itu hanya Sumatera, Jawa, dan Madura. Tetapi yang pasti adalah Indonesia telah memenuhi syarat, salah satu syarat penting sebuah negara, yaitu ada rakyat, ada wilayah, dan ada pemerintahan. Nah, oleh karena itu, karena menyadari ini adalah sebetulnya sebuah kekeliruan, maka diadakanlah aksi militer. Ya kan? Militer Belanda yang pertama. Istilah aksi militer ini juga, ini ada perdebatan dari sudut pandang yang berbeda. Kalau dari sudut pandang Belanda, ini adalah aksi polisionil. Aksi polisionil kata Belanda. Karena aksi ini dilakukan di dalam internal Belanda. Itu. Jadi Indonesia ini, Hindia Belanda ini masih diklaim sebagai wilayahnya. Sehingga tindakan-tindakan yang mereka lakukan, mereka sebut dengan istilah aksi polisionil. Sedangkan dari sudut pandang Indonesia, wah ini bukan aksi polisionil. Ini adalah aksi militer. Agresi militer. Karena melibatkan satuan-satuan militer, darat, udara, dan laut. Nah, tetapi di sini kita melakukan perlawanan. Nah, yang menarik adalah delegasi India Australia mengajukan usul agar Indonesia dibahas dalam Dewan Keamanan PBB. Ini menarik. Australia ini dulunya ini adalah sekutu dari Belanda. Tetapi di sini kelihatan Australia sudah mendukung Indonesia. Ya, sudah mendukung Indonesia. Bahkan Australia ini kita pilih menjadi entitas yang mewakili kepentingan Indonesia di dalam KTN, Komisi 3 Negara. Ya, Australia. Ternyata setelah saya coba telusuri mengapa ada perubahan sikap Australia, karena Australia lebih memilih kalau yang menguasai Hindia Belanda itu adalah orang Indonesia sendiri, bukan Belanda. Karena sudah terbukti Belanda tidak mampu menahan serangan Jepang dari utara, kemudian mereka kurang militan karena begitu terdesak mereka lari. Sedangkan kalau orang Indonesia sendiri yang berkuasa, mereka akan bertahan mati-matian sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan itu. Makanya Australia lebih mendukung Indonesia, pemerintah Indonesia di dalam menegakkan kedaulatannya, karena itu juga sekaligus akan menjamin keamanan Australia dari apa yang disebut dengan the yellow peril, bahaya kuning dari utara. Sehingga Indonesia ini bisa menjadi payung penyangga keamanan bagi Australia. Ini kemudian diterima ya, pada tanggal 1 Agustus Belanda dan Indonesia diperintahkan untuk menghentikan tembak menembak. Kemudian ada pidato dari Soekarno dan Jenderal Spur untuk gencatan senjata, ya, untuk mengawasi gencatan senjata itu dibentuk komisi konsuler. Yang bertanya tadi itu. Ya. Kemudian apa yang dilakukan Belanda, ternyata Belanda ini terus-menerus melakukan perluasan wilayah. Ya, caranya itu membentuk garis demarkasi Van Mook yang merupakan garis halia yang ditarik untuk menghubungkan titik-titik terluar wilayah kekuasaan Belanda. Jadi
wilayah kekuasaan Belanda itu dicari titik terluarnya, ya, titik terluarnya, kemudian ditarik garis penghubung antara titik-titik terluar itu sehingga timbul apa yang disebut dengan daerah kantong. Ya, daerah kantong ini menyebabkan wilayah Belanda kekuasaan Belanda semakin kuat dan wilayah kekuasaan Indonesia itu semakin sempit. Nah, kemudian karena Indonesia ini sudah dianggap sebagai sebuah entitas negara, sudah ada wilayahnya yang diakui oleh Belanda, sudah ada rakyatnya, sudah ada pemerintahnya. Kita lanjut. Nah, KTN kemudian mengusulkan apa yang disebut 3 menit lagi, Pak. Oke. Diadakan perundingan Renville ya. Ya, perundingan Renville wilayah Indonesia makin sempit. Kemudian ya ini isi pokoknya. Kita langsung saja ini. Kemudian agresi militer Belanda kedua, ya. Kemudian pengaruhnya terhadap Belanda, ya. Sampai kemudian ini. Serangan umum 1 Maret yang akan jadi bahan perbincangan kita hari ini. Kalau dulu ada, ini dibahas di dalam mata pelajaran PSPB dulu. Pendidikan Sejarah Perjuangan. Akan tetapi ini pembahasan sejarah waktu itu tidak memuaskan banyak orang. Kenapa? Karena pendulum pembahasannya itu lebih terfokus pada satu figur tertentu. Ya. Ternyata di dalam bahan-bahan yang digali kemudian sekarang ini ditemukan fakta bahwa serangan umum ini terdapat banyak pihak, terdapat banyak elemen satuan-satuan militer yang terlibat di dalam. Nah, misalnya, ya, jadi di samping Pak Harto ada juga yang lain, ya ada yang lain. Kemudian satuan-satuan militer juga ada yang lain, itu semua terlibat di dalam serangan umum 1 Maret. Dan ternyata serangan umum 1 Maret ini digagas oleh Sultan Hamengkubuwono IX, diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Nah, ini jadi perbincangan ini, mana buktinya? Ya nanti Pak Agus yang sampaikan. Kemudian didukung oleh tentara Indonesia. Nah itu, tentara Indonesia, ada kepolisian, Republik Indonesia, ada laskar-laskar perjuangan rakyat. Kemudian segenap komponen bangsa. Jadi banyak sekali yang terlibat di dalam di lapangan. Ya, banyak sekali yang terlibat di lapangan di dalam operasi pelaksanaan serangan umum 1 Maret ini. Nah, kemudian pertanyaan, apakah nama Pak Harto dihapus dalam tanda petik? Ini biasa yang disampaikan dihapus di dalam Kepres nomor 2 tahun 2002 ini. Sebetulnya kalau dihapus itu logikanya adalah tadinya ada, kemudian ada tangan jahil yang mencoret sehingga dia tidak ada. Padahal tidak begitu. Ya. Perlu diingat bahwa Kepres nomor 2 tahun 2022 itu ada 2 hal penting. Ada 2 hal penting. Yang pertama adalah naskah akademiknya yang memuat ulasan sejarah dari serangan umum 1 Maret panjang lebar itu ada 100 halaman lebih. Dan saya kira ditulis oleh para sejarawan yang cukup kompeten ya. Cukup kompeten, komprehensif itu ulasannya. Kemudian komponen yang kedua adalah Kepresnya itu sendiri. Kepresnya itu hanya sekitar 3 lembar. Ya. Kepresnya itu 3 lembar. Naskah akademiknya itu 100 halaman lebih. Dan ini merupakan 2 hal yang yang sangat berkaitan. Ya. Bahwa di dalam Kepresnya itu tidak ada nama Pak Harto, betul. Ya. Karena rupanya yang ditulis di situ adalah penggagasnya yang memerintahkan dan kemudian yang mendukung. Ya, jadi figur-figur yang menggagas, kemudian yang memerintahkan dan yang menyetujui.
Sedangkan operasional di lapangan yang terdiri dari banyak sekali komponen, banyak sekali figur-figur militer yang terlibat di dalamnya, itu tidak tercantum di dalam Kepres itu. Ya mungkin itu karena sudah tercantum di sana di Tentara Nasional Indonesia. Untuk institusi militer saya kira sudah diwakili oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kemudian betulkah di dalam naskah akademik itu tidak ada nama Pak Harto? Saya mencoba membuka-buka naskah akademik itu. Ternyata itu di sana tercatat ada 48 kali. Ya, ingat 48 kali nama Pak Harto disebut di dalam naskah akademik. Kemudian saya coba buka screenshot satu halaman, di halaman 41 dari naskah akademik itu. Nah, di sana saya hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali nama Pak Harto disebut di naskah akademik itu pada halaman 41. Jadi tidak ada penghapusan. Kalau kita mencoba melihat bahwa naskah akademik ini adalah bagian tak terpisahkan dari Kepres itu. Ya, jadi di dalam naskah akademik di Kepres ini nama Pak Harto cukup banyak disebut. Di halaman 41 saja itu ada 8 kali disebut. Nah, ini. Dan saya kira ini nanti akan kita perpanjang lagi di dalam diskusi, dan saya kira ini akan diulas senior-senior saya yang lebih ahli di. Demikian, semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih.